Campur minuman dengan batu es, rasanya segar, hilangkan gerah. Jika ingin hidupmu sukses, terus berusaha, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Seperti biasa ya, kegiatan seputaran ibu rumah tangga. Nah teman-teman, kali itu aku mau memasak. Jadi ini tuh aku mau siapin dulu bahan-bahan yang aku itu mau pakai buat masak. Di sini ada pete. Ini aku iris-iris serong kayak gini ya teman-teman, karena memang kalau untuk pete di rumah itu lebih suka sih pete itu tuh disambel sekalian sama kulit-kulitnya. Rasanya itu menurut aku kayak lebih enak juga, dan sensasinya itu kayak bener-bener dapet gitu ya teman-teman. Nah di sini kalian jangan salfok gitu ya teman-teman, saat ngeliatin aku itu tuh lagi megangin handphone. Itu tuh sebenarnya aku lagi balas voice note dari teman aku. Jadi itu aku balasnya pakai voice note aja, karena kalau ngetik itu pasti bakalan lama gitu ya. Nah di sini aku juga ada ikan asin. Ini rencananya pengen aku sambel ya sama si petenya. Pokoknya di sini tuh untuk si pete aku campur aja dengan ikan asin disambel gitu ya teman-teman. Nah di sana itu juga ada adonan bakwan yang di baskom atau yang mangkok warna warna orange gitu ya teman-teman. Tapi itu tinggal sedikit aja sih adonannya itu. Nanti aku juga goreng, tapi nggak aku masukin ke video karena memang ternyata itu tuh nggak aku nyalain kameranya dong. Ya Allah ya Robbi, nggak tahu kenapa rasanya itu kok lupa gitu ya teman-teman. Tapi adonannya itu aku gorengnya itu separuh dulu untuk cemilan aja, terus nanti malam aku goreng lagi gitu. Karena memang itu tuh walaupun kelihatan nggak banyak gitu ya teman-teman, tapi ya bisalah jadi beberapa potong itu. Toh juga kalau buat dijadiin cemilan aku sama anak-anak kan juga nggak perlu banyak. Aku juga kalau misalnya kebanyakan ngemil, takutnya nanti perutnya itu keburu kenyang gitu ya teman-teman. Di sini aku itu pengen banget sih sebenarnya masak sayur juga, cuman ya nggak tahu kenapa kayak di rumah tuh aku bikinin sayur, kadang tuh sayurku itu nggak laku teman-teman, pada nggak terlalu doyan. Kayak aku bikin gulai-gulai gitu, terkadang juga malah pada nanyain sambel gitu ya, apalagi pak suami. Kadang aku itu bikin menu gulai, dia itu malah nanyain sambel aja, nggak ada nggak sambel, ada nggak, kayak gitu. Jadi kadang tuh kayak bikin santen-santen gitu tuh suka mager gitu jadinya. Nah teman-teman, sambil kalian itu lagi ngikutin aku masak-masak, aku juga mau sedikit cerita nih ke kalian pengalaman aku. Bagaimana sih pertama kali aku itu dulu pas masa kecil gitu ya, aku itu bisa ikut lomba pidato gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, waktu itu tuh di tempat aku itu mengaji alias TPQ, aku itu tuh mengadakan lomba. Jadi itu yang ikut lombanya tuh cuman kayak kami-kami aja gitu, murid-murid yang di situ gitu teman-teman. Jadi kalau kayak lomba ngaji, baca Al-Quran itu kan aku udah sering gitu ya. Jadinya aku itu ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadinya aku disarankan oleh guru ngaji aku untuk berpidato. Dan memang alhamdulillah teman-teman, ketika itu tuh aku ada beberapa orang ya kami itu yang ikut lomba pidato. Itu tuh aku dapat juara 1. Aku ingat banget hadiahnya itu 15.000 gitu teman-teman. Terus aku juga ada ikut satu lomba lagi, yaitu lomba cerdas cermat. Alhamdulillah itu aku juga dapat juara 1 juga. Itu hadiahnya juga 15.000, tapi itu ada 3 orang, berarti dibagi 3 gitu ya. Itu aku ingat banget. Itu satu orangnya itu 5.000 gitu. Nah itulah awal mulanya aku itu pidato ya teman-teman. Nah setelah aku itu menang lomba pidato yang aku itu tampil pidatonya tuh di depan juri gitu ya teman-teman. Jurinya itu pun juga cuman 1 orang, itu pun lombanya di rumah jurinya, karena memang kan acaranya itu acara kecil-kecilan aja ya teman-teman. Jadi karena memang aku itu udah menang lombanya itu, akhirnya pas pada malam acara puncak gitu teman-teman, pas pembacaan juara-juara, terus juga waktu itu aku nggak salah itu acara apa ya, entah kayak Maulid Nabi atau apa gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak acara-acara gitulah, aku lupa sih acara apa pastinya, entah tahun baru Islam, entah Maulid Nabi, entah apa gitu ya. Pokoknya kayak acara tablik akbar gitulah. Nah jadi guru aku itu menyuruh aku untuk menampilkan pidato yang aku bawakan ketika lomba. Itu tuh ditampilkan di acara itu ya teman-teman. Masya Allah, itu tuh aku ingat banget momen ketika aku itu pidato itu kayak ada momen yang kayak marah gitu loh teman-teman. Akhirnya aku itu ingat banget, aku itu disuruh kayak ngelempar mic. Untung aja micnya itu memang udah disiapin mic yang rusak gitu ya, kayak penonton itu teriak teman-teman. Aku itu ngelemparin mic gitulah ke bawah gitu ya.
Dan itu tuh bukan mic yang bagus gitu, udah disevin sama guru aku itu adalah mic yang rusak. Nah itu tuh aku inget banget deh pokoknya teman-teman. Kalau kalian itu ada orang Minang di sini tuh, mungkin kalian akan ngerti. Aku akan bawain sedikit kata-kata ketika aku lagi lomba pidato. Ketika itu aku masih ingat banget sedikit cuplikannya. Kalau nggak salah kata-katanya itu kayak gini. Mamanje urang mamanje awak, katanya gitu. Yang dipanje urang karambi awak. Nah kayak kira-kira kayak gitulah ya, sedikit cuplikan ada kata-katanya gitu loh teman-teman. Nah kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia itu kira-kira memanjat orang memanjat pula kita gitu kan. Ternyata dipanjat orang itu kelapa kita, kayak gitulah kira-kira artinya gitu. Nah setelah itu teman-teman, ternyata guru aku yang ngaji itu tuh dia udah stop gitu buat ngajar ngaji karena ada satu dan lain hal. Akhirnya aku itu pindah TPQ teman-teman, karena memang aku tuh orangnya memang suka mendalami ilmu agama ketika itu ya. Jadi aku itu pindah TPQ gitu teman-teman. Nah ketika aku pindah TPQ itu tuh dari sekolahan aku, dari SD aku gitu ya, itu aku disarankan oleh guru aku untuk ikut lomba pidato gitu teman-teman di acara kabupaten gitu. Jadi aku dipilih lah karena memang kan udah tersebar gitu ya kalau misalnya aku itu bisa pidato. Jadinya aku dipilih sama guru agama aku untuk ikutan lomba pidato itu. Dan aku ingat banget waktu itu tuh aku lombanya itu di MTSN Lubuk Sekaping, MTSN aku gitu ya teman-teman. Nah karena aku lomba pidato itulah di MTSN itu, makanya aku tuh jatuh cinta ke MTSN itu. Dan akhirnya setelah tamat SD situ tuh aku langsung masuk ke MTSN gitu ya teman-teman. Itulah asal mulanya. Nah karena memang pas lomba itu aku dapat juara 1, jadinya aku tuh diutus ke Padang untuk mengikuti lomba tingkat provinsi gitu. Cuman pas di Padang aku nggak dapat juara, aku nggak tahu sih aku peringkat berapa, karena memang sebelum acaranya itu selesai aku udah minta pulang karena nggak tahu kenapa aku tuh gelisah gitu, pengen pulang cepet-cepet karena kan Padang, kota Padang tuh sama kampung aku jauh ya teman-teman. Nah semenjak itulah teman-teman aku itu sering banget mengikuti lomba-lomba pidato. Memang yang semenjak itu aku udah nggak bisa ngaji lagi gitu ya, karena memang pita suara aku itu kayak udah sedikit rusak teman-teman. Makanya kalau dibawa ngaji itu tuh kayak suara aku udah susah buat dipakai berirama gitu, karena kan udah sering teriak-teriak gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira sekilas cerita perjalanan aku ketika aku lomba pidato dulu. Kalau kalian orang Padang, kalian itu pasti tahu manasik haji kan teman-teman. Jadi dulu aku itu kalau misalnya bukan misalnya sih, pas aku lomba pidato itu dulu yang di tingkat provinsi itu tuh aku bukan di manasik haji, di asrama haji. Ya Allah kok salah sebut, di asrama haji di Kota Padang. Jadi aku dulu lombanya di situ. Nah oke deh teman-teman, segitu aja ya untuk ceritanya dulu. Aku itu pertama kali lomba pidato lah gitu ya perjalanannya gitu ya. Kalau kalian itu mau minta diceritain apa lagi, boleh untuk kalian tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, aku itu udah kelar masak ya. Tadi tuh untuk menu aku itu ada sambal pete dan ikan asin. Terus juga aku ada ikan lele gitu ya. Aku goreng itu udah dibumbuin teman-teman, itu tuh buat anak-anak. Jadi anak-anak itu makannya pakai ikan lele yang udah digoreng aja gitu ya. Tapi kan lelenya itu udah ada rasanya, udah aku kasih bawang merah, bawang putih gitulah pokoknya di di blender gitu teman-teman. Jadi udah enak sih rasanya. Udah kelar aku itu memasak dan beberes di dapur. Di sini aku lanjut aja buat nyapu di area samping ini. Masya Allah ya teman-teman, di sini tuh mata aku udah bener-bener nggak enak banget sih buat memandang di samping ini ya, karena kan ini udah jorok banget, terus juga banyak sampahnya dan banyak rumputnya. Tapi ya kalau untuk sekarang aku tuh masih belum bisa lah untuk beberes rumput ini ya teman-teman, karena memang kan sekarang tuh musim hujan. Jadi kayak berasa bakalan sia-sia gitu ya, pasti bakalan rumputnya itu tumbuh subur lagi. Nah teman-teman, sambil kalian ngikutin aku juga mau sapa-sapa nih untuk kalian semuanya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung di channel aku ini, aku ucapin terima kasih dan selamat datang gitu ya. Kenalin aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kalian itu share seluruh video aku jika kalian merasa video yang aku share ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar-komentar yang positif, yang membangun, yang pastinya membuat aku akan jadi lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya.
Oke deh teman-teman, di sini tuh aku sekalian lewat nyapu-nyapu gitu ya. Sekalian aja aku cabutin rumput-rumput yang memang kejangkau gitu sama aku. Karena sebenarnya di sini tuh aku tuh udah ngerasa kecapean dan gerah gitu ya teman-teman. Pengen rasanya itu cepet-cepet istirahat gitu ya. Tapi ya udah di sini untuk yang sekali-sekali lewat gitu aku sekalian aja cabutin rumput-rumputnya. Kepengennya itu sih dibersihin semuanya ya teman-teman. Semoga lah nanti kalau misalnya aku itu rajinnya kumat gitu ya. Kalau rajin aku itu udah kumat teman-teman, mau musim hujan pun tetap aja aku bersihin gitu ya. Tapi kalau sekarang itu aku jadikan aja dulu musim hujan sebagai alasan aku, padahal sebenarnya itu mager gitu ya. Aku juga sapu-sapu sampai ke belakang rumah seperti ini ya teman-teman. Jadi sampahnya juga aku kumpulin kayak gini supaya lebih enak aja gitu ya teman-teman. Sampahnya nanti pas mau dibakar. Kalau sekarang kan kayak lagi musim hujan, jadi sampahnya ini agak susah dibakar teman-teman karena masih basah gitu. Nah, kelar aku tuh tadi bersih-bersih, nyapu-nyapu, itu tuh aku lanjut cuci kaki, cuci tangan, terus aku tuh juga lanjut makan gitu karena aku juga udah lapar gitu ya teman-teman. Kelar aku itu tadi makan, aku istirahat sebentar, lalu di sini aku juga mau lanjut ngasih makan anak-anak juga. Ya, ini tuh memang belum terlalu sore banget ya teman-teman. Ya nggak tau lah ini tuh makan siang apa makan sore disebutnya. Jadi anak-anak itu katanya itu minta makan. Jadi ya udah di sini aku suapin mereka makan pakai ikan lele goreng tadi. Di sini aku juga makan sambil cerita-cerita gitu ya sama Pak suami. Jadi kalian tuh jangan salah jangan salah paham ngeliat mulut aku tuh komat kamit maksudnya karena memang aku sambil ngobrol sama Pak Su. Jangan salfok juga sama si baby twin yang kelihatannya itu lusuh banget ya teman-teman, karena kan mereka itu belum pada mandi gitu ya. Jadi harap dimaklum aja. Itu rambutnya tadi udah aku ikat tapi nggak tahu kenapa itu ya ikatan rambut itu kok sering banget lepas gitu ya teman-teman. Heran deh sama anak-anak. Nah, lanjut teman-teman, setelah tadi aku kelar ngasih anak-anak itu makan, di sini aku juga mau nyuci piring. Cucian piring aku ini juga cuman sedikit banget ya teman-teman. Ini tuh udah sore banget sih sebenarnya. Habis nyuci piring ini juga aku itu mau langsung mandi karena bener-bener udah nggak tahan, udah gerah banget gitu ya. Pengen istirahat secepatnya, makanya di sini aku mau nyuci piring supaya nggak kepikiran gitu ya teman-teman. Piring-piring ini tuh belum dicuci gitu ya maksudnya. Enak banget sebenarnya ya teman-teman kalau misalnya aku itu nyuci piring itu dalam satu hari 2 kali. Jadi cucian piring aku itu nggak banyak gitu, kayak sebentar doang itu tuh udah kelar gitu ya. Nah, di sini aku nggak nyuci piringnya itu tidak menggunakan selang air ya teman-teman, karena memang airnya itu tinggal sedikit banget udah nyampe di bawah gitu. Makanya di sini aku isi ulang pakai gayung kayak gitu aja ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja. Karena kalau misalnya pakai selang itu airnya udah nggak bisa ngalir gitu. 날 끝내주잖아 내가 알아 신들린 네 손가락 그러니 한 번만 놀자. Alhamdulillah aku udah kelar buat nyuci piring. Di sini aku lanjut mau nutupin jendela ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy dengan video-video aku, dan kalian itu berkenan untuk selalu mampir dan mampir lagi ke video aku. Pokoknya untuk kalian itu yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan kalau aku ada video baru. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Pokoknya itu jam 9 sama jam 5 sore kalian tuh wajib banget mantengin handphone ya, karena di situ akan ada notifikasi dari aku. Oke deh teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.